semua, selamat hari Minggu. It's time to worship with Lause Michelle, Ko Cliven, dan Ko Ricky, tentunya dalam ibadah kelas kecil sekolah minggu GKL Lyon versi online. Sebelum kita mulai, adik-adik di rumah sudah siap? Sudah mandi? Sudah sarapan? sudah berpakaian rapi? Dan tentunya sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya? Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami boleh beribadah hari ini, kiranya Engkau yang sertai, sehingga kami hari ini boleh mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Hanya dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan, Amin. Kami anak sekolah minggu GKA Lyon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Lyon, menjadi saksi Kristus, bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus, ku cinta jadi murid Kristus. Hei adik-adik, Lause Michelle pengen tahu nih, kalau kamu disuruh buat satu tim atau kelompok, kira-kira orang seperti apa yang akan kamu pilih? Pastinya yang pintar kan? Biar ada yang bisa jawab soal tebak-tebakan. Atau mungkin yang kuat, besar, dan berotot. Biar kalau adu kekuatan, tim kita menang. Oh, Lause tahu. Pasti ada yang pilih best friend-nya ya. Biar main game secara kompetisinya jadi lebih seru. Tapi biasanya anak paling terakhir yang dipilih adalah anak yang kurang disukai. Dan dia pasti merasa tersisihkan dan kesepian. Adik-adik, tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus tidak pilih kasih? Dia tidak memilih dan membedakan orang berdasarkan kepandaiannya, kekuatannya, kecantikan ataupun warna kulit. Tuhan Yesus cinta semua anak. Jesus loves all the little children. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. 耶稣喜爱一切小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。 Adik-adik di rumah, Tuhan menciptakan kita dengan unik. Seperti krayon ini ya, setiap krayon ini punya warna yang berbeda dan tidak ada yang sama. Tapi Ko Ricky bisa tebak warna favorit kalian tanpa adik-adik beritahu. Sebab Ko Ricky punya super power yang bisa baca pikiran kalian. Super power? Super power! Siapa bilang super power? Ko Ricky dong yang punya. Wah, Nah ini langsung aja ya, Ko Cliven coba pilih satu warna di sini, nanti tanpa tunjukkan ke Ko Ricky bisa tebak warnanya.
Oke, Bu Riki tutup mata. Hah. Jangan keras-keras ya adik-adik. Jangan supaya keras-keras. Ko Riki nggak tahu. Oke, sudah? Sudah. Sekarang Ko Riki bakal tebak ya. Coba Ko Clifton transfer pikiran. Warna. Sebentar. Perlu bantuan adik-adik di rumah ya. Ayo adik-adik di rumah coba ya. Transfer. Oke. Ko Clifton tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak? Bahwa Tuhan itu menciptakan kita spesial. Betul. Ko Clifton spesial, Ko Riki spesial, semuanya ini spesial. Dan Yesus tahu segalanya tentang Ko Clifton. Bahkan dia tahu berapa jumlah helai rambutnya Ko Clifton. Ko Clifton tahu? Nggak tahu. Dan dia juga tahu warna favoritnya Ko Clifton itu apa. Penasaran semua? Konsentrasi. Dan warnanya adalah warna merah. Benar? Jeng jeng jeng. Wah, hebat ya adik-adik. Betul kata Ko Riki. Kita semua berharga di mata Tuhan. Karena Yesus cinta kamu, Saya, kita semua, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Aduh, pusing kerjain soal ini, susah. Somebody please help dong. Hah? Somebody asking for help? Tolong dong, Oh. Ko Riki kan pinter. Tolong kerjain soal ini Oke, loh, Ko Clifton. sulit ini. Ini ya, Iya. Ko Riki ajarin. Jadi gini, habis itu tambah ini, kurang ini, kali ini. Bisa kan? Aduh, berat banget nih. Tolong. Hah? Ada yang minta tolong? Nah, ini. Siapa ya? Di belakang kau. Oh ya, kenapa? Clifton, tolong, Ko Clifton tolong, angkat ini. Oh ya, siap. Leave it to me. Nah, adik-adik, perbuatan ini Tuhan suka. Kenapa? Karena talenta kita digunakan untuk saling membantu dan memuliakan Tuhan. Yuk, anak Tuhan saling menolong. Bersama Tuhan, aku Aku bisa. bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa.
bisa, tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa, aku bisa, tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa, aku bisa, tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang saatnya firman Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah selalu mengasihi kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau menyiapkan hati setiap kami, melayakan setiap kami, dan memberikan kami hikmat. Supaya apa yang diceritakan oleh Lause sungguh bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada suatu hari di kota Kaisarea, ada seorang perwira Romawi yang sangat gagah. Gak cuman gagah, dia juga sangat berani. Ia memimpin banyak sekali orang. Ada ratusan prajurit. Ia bernama Cornelius. Tidak hanya gagah berani loh, Cornelius tuh juga sangat baik sekali. Kenapa kok bisa sangat baik? Ia memberi sedekah ke banyak orang-orang miskin. Ia juga rajin berdoa. Tapi doanya bukan ke Tuhan Yesus ya, karena pada saat itu Cornelius belum tahu dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba pada suatu sore ada seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Cornelius, suruhlah beberapa orang untuk datang ke sebuah tempat bernama Yope di tepi laut. Jemputlah seorang laki-laki bernama Petrus di sana. Baik Tuhan. Walau kebingungan, Cornelius tetap melakukan apa yang disuruh malaikat Tuhan. Ia mengutus 3 orang untuk pergi ke Yope dan mencari orang bernama Petrus. Ternyata besoknya saat orang-orang ini sudah dekat dengan tempat Petrus, di saat itu Petrus sedang berada di atap rumah untuk berdoa. Tapi saat berdoa, Petrus merasa sangat lapar. Padahal makanan di rumah masih belum siap. Jadi akhirnya terpaksa deh Petrus harus menunggu. Sementara Petrus menunggu, tiba-tiba Petrus mendapatkan penglihatan. Ia melihat langit terbuka dan di sana terdapat berbagai macam binatang di atas sebuah kain yang besar. Ada burung, ular, dan berbagai jenis binatang lainnya. Tiba-tiba muncullah suara. Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Petrus sangat lapar loh adik-adik. Tapi ayo tebak apa yang dikatakan Petrus. Tidak Tuhan, gak mau, saya gak mau. Itu kan binatang-binatang yang haram. Kata hukum Taurat, kita orang Yahudi tidak boleh makan sesuatu yang haram seperti itu. Kemudian malaikat Tuhan menjawab Petrus. Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Petrus mendapatkan penglihatan yang sama sebanyak 3 kali. Petrus terus berpikir dan menjadi bingung. Sementara itu ternyata orang-orang utusan Cornelius sudah tiba di depan rumah dan Petrus pun
turun ke bawah. Ketika Petrus turun, akhirnya ketiga orang utusan Kornelius menceritakan kepada Petrus tentang apa yang dialami Kornelius. Mereka bercerita bahwa Kornelius sedang menunggunya loh di rumah. Petrus pun akhirnya setuju untuk mengikut mereka dan datang ke tempat Kornelius. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Kornelius dan Petrus ini sangat berbeda loh. Kenapa kok bisa berbeda? Karena Petrus adalah orang Yahudi, sedangkan Kornelius bukan orang Yahudi. Jadi biasanya orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu tidak berteman baik. Karena merasa berbeda gitu. Ayo adik-adik, coba kalian ingat-ingat, ada gak sih yang kalian kepikiran siapa atau siapa gitu, terus kalian ngerasa berbeda jadi gak mau berteman? Misal, ada teman yang lebih diam, ada teman yang lebih cerewet, atau mungkin ada yang lebih kurus, ada yang lebih gendut, terus kalian ngerasa beda, terus kalian jadi malas berteman, ada nggak? Nah, sama perasaan-perasaan kayak gitu itu sama kayak yang dialami sama Petrus dan Kornelius. Tapi walaupun Petrus dan Kornelius mungkin tidak saling suka, mungkin Petrusnya nggak suka, tapi Petrus tetap taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus menyuruhnya untuk datang menemui Kornelius. Dan surprise, ternyata saat Petrus sampai di rumah Kornelius, sudah ada banyak sekali orang yang menunggu Petrus di sana. Mereka tidak sabar mau mendengarkan cerita Petrus tentang Tuhan Yesus. Dan Petrus pun tahu bahwa ada Roh Kudus di tengah-tengah mereka semua. Akhirnya Petrus berkhotbah di sana. Ia tahu bahwa ternyata sejak awal sesungguhnya itu Allah tidak pernah membeda-bedakan. Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib dan menjadi juru selamat untuk kita semua. Bukan hanya yang rambutnya panjang, bukan hanya yang kurus, enggak, tapi untuk kita semua, tidak terkecuali. Nah, karena apa? Karena Tuhan cinta sama semua anak yang ada di dunia ini, bagaimanapun bentuk dan rupa mereka. Akhirnya orang-orang yang telah mendengarkan khotbah Petrus semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memuji Allah dan mereka akhirnya dibaptis. Kini mereka semua telah mengenal Allah dan mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Hari itu Allah telah memilih Petrus untuk menjadi orang pertama yang membawa orang-orang bukan Yahudi menjadi orang Kristen. Banyak orang kagum dan tercengang. Karena apa? Karena Petrus mau tetap taat dan mengasihi Kornelius walaupun mungkin pada awalnya Petrus nggak suka. Walaupun mungkin pada awalnya Petrus merasa berbeda dengan Kornelius. Nah, ayo, tadi siapa yang waktu Lause cerita inget-inget? Oh iya ya Lause, rasanya kok aku ada ya yang aku nggak suka cuman karena lebih diem aja. Ya cuman karena dia lebih nakal aja. Ayo siapa? Yuk sama-sama Lause, kita di sini sama-sama belajar supaya ingat bahwa semua orang di mata Tuhan itu sama. Kita harus mengasihi mereka sama seperti Tuhan yang sudah sayang, sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita juga harus mengasihi mereka ya. Nah, sekarang yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau berubah. Kami mau mengasihi teman-teman. Kami mau mengasihi mereka semua sama seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Jadi kami juga mau mengasihi sesama kami. Bagaimanapun bentuk, bagaimanapun rupa, bagaimanapun sikap teman-teman kami. Ubah hati kami Tuhan, siapkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita sekarang saatnya apa? Ayo tebak. Ayat hafalan, ikutin Lause ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, oke? Sekali lagi. Sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku,
supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, sip. Sekarang setelah ayat hafalan, waktunya persembahan. Seperti biasa ya, kalian bisa menitipkan persembahan ke mama atau papa, atau kalian juga bisa menabung terlebih dahulu. Oke? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, di aktivitas kali ini kita akan membuat seperti pajangan yang ada di meja ini ya. Apa aja yang kita butuhkan? Kita butuh krayon, kemudian ini nanti kalian bisa print dan kalian bisa download. Minta tolong mama dan papa ya. Terus kemudian ada isolasi, atau kalian boleh pakai lem. Kemudian boleh benang kecil seperti ini, atau pita-pita kecil juga boleh. Nah, ini langsung potong-potong seperti ini ya, kurang lebih segini, secukupnya aja. Nah, dan gunting jangan lupa. Nanti setelah kalian print semua, kalian potong. Ini Lause sudah potong tadi, Lause sisihkan dulu. Nah, ini Lause sudah potong dan sudah kasih benang di belakangnya. Sebelum dipotong, nanti bisa seperti ini. Kalian bisa download dan kalian bisa warnai. Ini Lause kasih warna hijau mungkin, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya krem. Kenapa kok kita bikin seperti ini? Kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan kan tidak membeda-bedakan. Jadi mau kamu rambutnya panjang atau rambutnya pendek atau rambutnya keriting, semua Tuhan cinta. Dan itu dimulai dari Tuhan yang cinta sama kamu. Tuhan cinta terlebih dahulu sama kamu, maka kamu juga bisa mencintai sesama seperti ini. Oke, kita mulai ya. Pertama digunting, diwarnai seperti ini. Kemudian ini Lause habis warnai, kita balik gini. Dan kita tempel. Lause mau tempel dulu yang cowok. Nah, ini. Jadi ditempelnya bisa pakai benang gini, terus dikasih isolasi. Dikasih isolasi, kasih benang gini. Nah, ini Lause tadi sudah gunting. Boleh pakai isolasi, boleh pakai lem. Terus ini yang cewek. Lause balik dulu semuanya supaya rapi. Nah, ini Lause tadi isolasinya juga sudah gunting-gunting. Tempel-tempel. Bisa minta tolong bantuan mama papa ya. Kalau sudah ditempel, nanti akan jadi seperti ini. Nah, supaya bisa jadi pajangan, kalian bisa tempel-tempel di kamar. Lalu sebalik lagi. Kalian bisa kasih tambahan untuk ini, atasnya. Misal, lalu kasih gini. Ya, terus lalu kasih isolasi lagi. Ini boleh didobel-dobel, boleh cuman satu benang aja, boleh 3, boleh 2, boleh warna-warni. Benangnya kalian bisa pilih warnanya sesuai selera kalian. Tada! Sudah jadi ya. Karena Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, kita jadi bisa mencintai sesama tanpa membeda-bedakan.
Selamat mencoba. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak membedakan kamu. Jadi, Mari kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Betul sekali. Nah, ibadah kita sampai di sini ya. Yuk nyanyi sama-sama. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. See you next week di ibadah sekolah minggu GKA Elian versi online.